Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Zumi Ekawati dengan NIM 185211170. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan dari usaha saya. Yang pertama mengenai logo usaha. Di sini saya menggunakan logo dengan brand Ratu Camillans. Di mana filosofinya yaitu yang pertama mengenai warnanya. Di sini saya menggunakan dua warna, yaitu kuning dan hitam. Warna kuning dalam filosofi makanan mempunyai makna yang dapat menggugah selera. Kemudian dan warna hitam sebagai kontras dari warna kuning yang mempunyai makna kekokohan dalam menjalani usahanya. Yang kedua, saya menggunakan mahkota. Mahkota melambangkan kepemimpinan, kejayaan, keanggunan, dan sebagai lambang dari prestige. Sehingga diharapkan usaha Ratu Camillans ini dapat menjadi pemimpin dan berjaya di bidang makanan ringan, terlebih dalam cemilannya. Kemudian yang ketiga mengenai namanya. Pemilihan nama Ratu karena identik dengan keanggunan dari seorang wanita, dan pemilihan nama Camillans karena akan menunjukkan bahwa produk yang dipasarkan berupa makanan ringan atau camilan. Kemudian font huruf yang digunakan yaitu jenisnya Agustin yang kemudian dimodifikasi. Analisis usaha di sini menggunakan analisis SWOT. Yang pertama strength, dimana dari kekuatan. Harga yang terjangkau bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum, dan adanya varian rasa pedas yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Kemudian weakness atau kelemahan, produk makaroni mudah ditiru, pemasar produk masih berada di lingkup yang kecil, kemudian saran dan prasarananya yang masih sederhana, dan produk yang tidak dapat bertahan lama. Kemudian dari opportunity atau peluangnya, target konsumen yang beragam, permintaan pasar terhadap makanan ringan yang terus meningkat, dan bahan baku yang mudah untuk didapatkan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai threat atau ancaman, banyaknya pesaing dengan produk yang sama, kemudian ada munculnya berbagai produk makanan ringan, dan adanya harga jual pesaing yang lebih murah. Kemudian latar belakang dari usaha Ratu Camillans, yaitu saat ini usaha makanan sangat berkembang pesat, terutama pada makanan ringan. Usaha yang didirikan yaitu makaroni dengan brand Ratu Camillans. Nama tersebut kami pilih karena kami anggap dapat menggambarkan keunikan dari produk kami, dan bahkan produk kami dengan rasanya yang gurih dan renyah. Ratu Camillans tersedia dalam berbagai varian rasa dan disesuaikan dengan selera masyarakat. Alasan untuk memilih usaha ini karena makaroni banyak diminati oleh masyarakat luas dan berbagai usia, dari kalangan pelajar hingga dewasa. Kemudian pengolahannya yang sangat mudah. Tujuan mendirikan usaha makaroni ini agar konsumen dapat membeli makaroni sesuai dengan selera mereka, karena makaroni Ratu Camillans menyediakan dalam varian rasa matcha, coklat, original, dan spicy mulai dari level 1 hingga 5. Visi dan misi Ratu Camillans. Visi, Ratu Camillans berusaha menghasilkan makanan ringan yang berfokus untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Kemudian misi yang pertama, menciptakan makanan ringan yang halal, aman, dan enak untuk dikonsumsi semua kalangan. Kedua, menggunakan packaging yang menarik. Ketiga, mempublikasikan Ratu Camillans melalui berbagai media sosial dan marketplace agar lebih dikenal oleh konsumen. Aspek pemasaran. Yang pertama mengenai jenis produk. Produk yang dipasarkan yaitu merupakan makaroni yang memiliki varian rasa yaitu matcha, coklat, original, dan spicy dengan level 1 hingga 5. Yang kedua, cakupan pemasaran. Cakupan pemasaran saat ini makaroni berada di pemasaran wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kemudian kami juga menerima pemesanan secara online. Kemudian kami juga akan berkembang ke jangkauan yang lebih luas meliputi kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Yang selanjutnya sasaran konsumen. Sasaran pembeli atau konsumen yang kami targetkan yaitu pelajar, tetapi kami juga menargetkan kepada khalayak umum. Strategi pemasaran produk. Yang pertama yaitu produk yang kami produksi atau pasarkan yaitu makaroni goreng dengan varian rasa matcha, coklat, original, dan spicy mulai dari level 1 hingga 5. Kemudian harga yang kami jual yaitu 12.000 per kemasan dengan berat 100 gram. Kemudian jalur
penjualan, kami melakukan penjualan secara tidak langsung, secara online atau langsung secara offline datang ke tempat. Kemudian promosi yang kami lakukan yaitu melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan media sosial lain. Analisis pelanggan. Di sini kami berusaha untuk melayani pelanggan dengan baik. Dalam Ratu Camillans melakukan pemerasan produknya yaitu dengan melakukan komunikasi secara verbal. Di sini kami melakukan secara mendengar maupun menulis. Mendengar di sini kami berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai produk kami secara offline. Kemudian kami apabila melakukan komunikasi verbal secara tulisan, di sini apabila melakukan seperti pemesanan yaitu secara online, jadi kami memberikan penjelasan melalui tulisan. Seperti dapat menggunakan media sosial, telepon, atau dari marketplace. Kemudian kami juga menerapkan A3 yaitu attitude, attention, dan action. Dalam attitude kami berusaha untuk melayani pelanggan dengan baik. Kemudian dalam attention kami mengamati bagaimana perilaku pelanggan. Kemudian kami akan memberikan melayani pelanggan dengan penuh keramahan. Kemudian dalam action kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Aspek produksi. Yang pertama mengenai ciri-ciri produk. Ciri-ciri produk yang kami pasarkan atau kami jual yaitu berupa makanan ringan yang memiliki varian rasa dan kerenyahan dan kegurihan dari makaroni yang khas, sehingga berharap bahwa konsumen tidak akan bosan dan akan tertarik kepada makaroni dari Ratu Camillans ini. Perencanaan pesan-pesan penjualan. Tujuan kami merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang produk kami kepada konsumen. Beberapa pertanyaan yang sering muncul meliputi apa jenis produknya, bagaimana kualitas produknya, bagaimana cara kerja dan manfaat produk, berapa harga produk dan berapa diskon produk, bagaimana pengiriman produk, bagaimana pengemasan produk, dan berbagai atribut produk lain. Proses produksi. Di sini kami total biaya bahan baku yang digunakan yaitu Rp270.000. Cara pembuatannya yaitu dengan memanaskan minyak goreng di atas wajan. Kemudian setelah minyaknya panas, maka masukkan makaroni secara perlahan sedikit demi sedikit supaya makaroni matang merata. Kemudian tunggu sampai warna makaroni agak kuning kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan di tempat yang sudah dilapisi koran atau kertas minyak atau tisu untuk makanan. Kemudian masukkan makaroni yang sudah digoreng ke dalam tempat yang berisi varian rasa. Kemudian aduk hingga merata dan ditiriskan. Sebelum dikemas, diamkan makaroni sekitar 4-5 menit agar makaroni tidak mengembun dalam plastik kemasan. Kemudian kemas makaroni dengan memasukkannya ke dalam packaging. Kemudian dipres menggunakan mesin pres plastik. Selanjutnya yang terakhir yaitu produk siap untuk dijual atau dipasarkan. Ini mengenai aspek keuangan. Yang pertama mengenai harga pokok produksi yaitu dengan total BOP yaitu 4.500, kemudian laba per produksi yaitu 270.000, kemudian total penjualan per produksi yaitu 720.000. Kemudian harga jual produk itu dapat dijual seharga 12.000. Kemudian untuk biaya pemasarannya kami tidak ada biaya dalam pemasaran. Kemudian perkiraan omset per bulan yaitu totalnya 3.600.000. Kemudian ada BOP produk maka totalnya menjadi 3.150.000. Kesimpulan, makanan ringan merupakan makanan yang sangat digemari oleh masyarakat umum. Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, kami mencoba melakukan inovasi dengan mengkreasikan makaroni goreng ini. Kemudian kami memberikan nama brand Ratu Camillans. Usaha ini dalam proses awal sehingga dalam kegiatan produksinya masih sederhana. Kemudian dengan varian rasa yang banyak dan pengemasan yang baik serta harga yang terjangkau, diharapkan makaroni ini cepat diterima oleh masyarakat luas dan juga cepat dikenal. Untuk menanggapi respon pasar yang lebih baik, kami berinisiatif untuk terus berinovasi. Dengan inovasi ini, kami berharap akan dapat mengembangkan usaha kecil menengah ini menjadi usaha dengan omset yang semakin berkembang. Sekian presentasi dari bisnis plan usaha saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.